Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Sulfaida dengan NIM 607118039 kelas B Ilmu Peternakan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran di mana materinya saya dapat berdasarkan review jurnal. Nah, adapun judul materi saya kali ini yaitu pemasaran hasil ternak, strategi pemasaran telur ayam. Langsung saja. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh bagaimana strategi pemasaran, saya akan menjelaskan pengertian dari pemasaran itu terlebih dahulu. Nah, sebagaimana yang dilihat di slide, pemasaran adalah suatu kegiatan di mana terjadi suatu proses pertukaran arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen menurut Abdullah 2012. Nah, dalam kegiatan pemasaran terkandung pengertian adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang harus dipuaskan berupa barang dan jasa. Dalam kegiatan pemasaran, setiap perusahaan yang ingin berhasil harus memiliki suatu konsep atau wawasan berupa pandangan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Berarti perusahaan tidak hanya mencapai tingginya penjualan saja, tetapi harus memfokuskan pada kepuasan pelanggan. Untuk itulah diperlukan sebuah strategi dalam pemasaran. Nah, slide selanjutnya itu proses manajemen pemasaran. Untuk proses manajemen pemasaran, hal-hal yang harus atau perlu diperhatikan dan dilakukan dalam manajemen pemasaran yaitu 1. Menganalisis peluang pasar. Nah, untuk peluang pasar sendiri yang dimaksud, contohnya melakukan riset pemasaran dan mendapatkan informasi-informasi mengenai bagaimana pasar yang akan kita jangkau untuk dilakukan penjualan atau pemasaran. Kemudian bagaimana analisis lingkungan pemasaran, kemudian pengenalan pasar-pasar terhadap konsumen. Nah, yang kedua ada memilih pasar sasaran. Nah, untuk manajemen pemasaran sendiri yang paling penting tentu pemilihan pasar atau memilih pasar sasaran sangat penting. Nah, di sini kita dapat menganalisis atau mencari tahu bagaimana atau pengukuran permintaan konsumen di daerah tersebut atau kebutuhan yang seperti apa diinginkan konsumen ya. Kemudian yang ketiga ada menciptakan bauran pemasaran yang sebentar saya akan jelaskan. Kemudian yang keempat ada mengelola usaha pemasaran. Nah, untuk mengelola usaha pemasaran sendiri, di sini terdapat poin-poin penting yaitu bagaimana strategi pemasaran kita, bagaimana perencanaan ke depannya dalam mendistribusikan produk kita. Kemudian ada pengendalian produk yang tentunya akan menimbulkan dampak yang lebih baik dan berkembang kepada perusahaan jika dilakukan dengan tepat. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Nah, yang poin ketiga tadi manajemen pemasaran yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, bauran pemasaran ini merupakan bagian dari keunggulan kompetitif perusahaan yang digunakan untuk pemasaran produknya. Bauran pemasaran digunakan ketika menggambarkan posisi strategi suatu produk di pasar. Bauran pemasaran ini memiliki 4 variabel yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu product, price atau harga, promotion, dan place atau tempat. Nah, untuk produk sendiri itu berupa barang atau jasa yang dapat diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian ada price atau harga. Nah, price ini berupa sejumlah uang yang dapat diterima dari konsumen ketika konsumen ingin mendapatkan suatu barang maupun jasa. Kemudian ada promosi atau promotion. Nah, pada promosi ini merupakan kombinasi dari periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari program penjualan. Yang terakhir ada place atau tempat. Nah, place atau tempat ini merupakan distribusi atau kegiatan distribusi yang dilakukan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen itu mudah untuk didapat pada waktu dan tempat yang tepat.
selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran. Itu ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal atau analisis internal yaitu menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan atau strength yang berupa segala keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada faktor-faktor yang menjadi kelemahan atau weakness. Nah, untuk faktor yang menjadi kekuatan itu sendiri, misalnya saja kualitas telur yang baik yang dimiliki perusahaan kita namun tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Kemudian hubungan dengan pelanggan yang cukup baik, kemudian kepercayaan perusahaan oleh lembaga keuangan. Namun faktor-faktor yang bisa menjadi kelemahan atau weakness itu di mana segala kekurangan yang menghalangi kinerja perusahaan. Misalnya produksi belum memenuhi permintaan pelanggan, adanya sistem pencatatan aktivasi perusahaan belum rapi. Kemudian proses produksi belum efisien karena diakibatkan karyawan yang belum profesional. Kemudian promosi yang dilakukan juga belum maksimal. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini di mana faktor ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang harus dicari dan tentunya dapat menguntungkan perusahaan. Misalnya saja, permintaan pasar akan telur ayam cukup tinggi, tetapi belum seluruhnya terpenuhi. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi bertambah tinggi, adanya kemudahan komunikasi dan informasi, serta sektor peternakan perunggasan merupakan sektor yang tetap bertahan dalam keadaan yang kritis. Kemudian faktor eksternal lainnya yaitu dapat berupa ancaman atau threats, yaitu segala kekurangan yang menghalangi kinerja perusahaan. Misal adanya fluktuasi harga, baik dari harga obat-obatan sendiri, vaksin maupun harga telur. Kemudian adanya pendatang baru yang tentunya sangat mudah masuk ke usaha peternakan, terutama untuk usaha peternakan ayam petelur. Nah, adanya diferensiasi produk masih kurang. Kemudahan pelanggan untuk pindah ke peternak lain itu cukup tinggi. Kemudian adanya penyakit ternak atau ayam. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini merupakan serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan serta aturan yang memberi arahan kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan juga lokasinya. Kemudian secara umum tahapan dari strategi pemasaran ini ada 4, yaitu segmentasi pasar, ada penerapan pasar sasaran, kemudian diferensiasi dan juga penetapan posisi pasar. Nah, yang pertama segmentasi pasar ini. Nah, merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari produk ke dalam satuan pasar atau segmentasi pasar. Kemudian segmentasi ini biasanya digolongkan menjadi 3, yaitu geografis, secara geografis, demografis maupun psikografis. Nah, untuk syarat melakukan segmentasi sendiri itu berupa dapat diukur, kemudian dapat dijangkau dan cukup besar, menghasilkan laba bila dilayani dan dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada penetapan pasar sasaran atau targeting. Nah, di mana targeting ini perusahaan diharapkan mampu memilih pasar sasaran dari kumpulan pembeli yang mempunyai karakter serta sifat yang serupa. Contoh hal yang perlu diperhatikan dalam targeting itu sumber daya perusahaan, tahapan produk dalam daur hidup, serta strategi pesaing. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi atau perbedaan, di mana diferensiasi ini merupakan tindakan merancang perbedaan penawaran agar berbeda dengan penawaran pesaing. Misalnya saja produk. Nah, produk yang kita hasilkan diharapkan memiliki kelebihan yang tentunya hanya perusahaan kita miliki dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Contoh lain yaitu pelayanan, personil saluran, serta citra. Kemudian yang terakhir ada penetapan posisi pasar. Nah, penetapan posisi pasar dapat dikatakan sama dengan memilih pasar sasaran yang tepat terhadap produk kita setelah menganalisis bagaimana perkembangan pasar di daerah tersebut. Kemudian apa saja atau bagaimana gaya hidup atau kebutuhan serta karakteristik dari konsumen yang
pasarnya kita target untuk menjadi distribusi dari produk kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.